Alhamdulillahilladzi wafaqqa man sa'a min khalqihi bi fadlihi wa karamihi wa khazala man sya'a min khalqihi bi yamsikihi wa adnanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina nabiyuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Ihsan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali khutbah pada siang hari ini yang penuh keberkahan, Kami berwasiat kepada diri kita sendiri, kepada kita semua, terutama kepada diri kami pribadi, untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni berusaha sekuat tenaga, semampu kita untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berusaha semampu kita untuk meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada siang ini memberikan kita nikmat iman wal Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan karena kekuatan kita, tapi Allah mempermudah semua urusan kita. Allah mensehatkan badan kita, dan Allah menyayangi semua keluarga kita. Dan lebih penting dari semua itu adalah Allah yang menakdirkan untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah sepantas dan sewajarnya kita mengucapkan biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Salat dan salam kita haturkan kepada penghulu alam yang nanti pada hari kiamat tidak ada syafaat melainkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW yang akan menolong umatnya. Salah satu syarat mendapatkan syafaat yang paling ringan adalah kita mengucapkan biqaulina Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi, terus membaca sholawat sampai diakui sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir ini mendapatkan wasilah, mendapatkan ampunan dan mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran kemuliaan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Ihsan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Hafiz Abu Nu'aim dalam kitab As-Sahabat meriwayatkan
dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, orang-orang musyrikin Quraisy mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menentang Rasulullah dalam masalah takbir. Kemudian turunlah ayat-ayat yang kami baca yang maknanya sesungguhnya orang-orang kafir berada dalam kesesatan di dunia dan di dalam neraka, dan ingatlah pada hari di mana diseret ke neraka atas muka mereka, dikatakan kepada mereka, rasakanlah sentuhan api neraka, sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan kode dan takdirnya Allah yang telah ditetapkan. Al-Quran Surat Al-Qamar ayat 47-49. Salah satu prinsip keyakinan kaum muslimin adalah beriman kepada qada atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ditanya tentang iman, jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah wa bil qadrihi khairihi wa syarrihi minallah ta'ala. Makna di sini, engkau beriman bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam keberadaan seluruh makhluk yang diciptakan Allah, yang baik dan yang buruk, semuanya terjadi dengan takdirnya Allah yang azali. Jadi ketaatan dan kemaksiatan yang muncul dari makhluk yang dilakukannya masing-masing terjadi karena diciptakan dan diwujudkan, diketahui dan dikehendaki oleh Allah. Ini tidak berarti bahwa Allah meridhoi keburukan, juga tidak berarti bahwa Allah memerintahkan berbuat maksiat, melainkan perbuatan hamba yang baik itu terjadi karena takdir, cinta dan ridha Allah, sedangkan perbuatan hambanya yang buruk terjadi karena takdir Allah, tapi tidak ia cinta dan ia tidak ridhoi. Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu yang merupakan salah seorang ulama salaf menegaskan dalam Al-Fiqh Al-Akbar, yang artinya kewajiban seluruhnya terjadi dengan perintah Allah, cinta, ridho, ilmu, kehendak, qada dan takdirnya, sedangkan maksiat seluruhnya terjadi dengan ilmu, qada, takdir dan kehendak Allah, bukan dengan kecintaan Allah, bukan dengan ridho Allah, dan bukan dengan perintahnya. Jadi ada perbedaan antara kehendak dan perintah Allah. Allah tidak pernah memerintahkan kekufuran dan perbuatan maksiat, akan tetapi kekufuran orang-orang kafir dan kemaksiatan pelaku maksiat tidak mungkin satu pun terjadi seandainya Allah tidak menghendaki terjadinya. Seandainya terjadi sesuatu yang tidak Allah kehendaki, hal itu menunjukkan bahwa Allah lemah dan kalah. Padahal sifat lemah bagi Allah adalah mustahil, karena Allah Ta'ala Maha Kuasa dan Maha berkehendak, maka kehendaknya pasti terjadi. Oleh karena itu, keimanan, ketaatan, kekufuran, dan perbuatan maksiat, semua itu terjadi dengan kehendak Allah dan takdirnya. Seandainya Allah tidak menghendaki terjadinya kemaksiatan para pelaku maksiat, kekufuran orang-orang kafir, keimanan orang-orang yang beriman, dan ketaatan orang-orang yang taat, niscaya Allah tidak akan menciptakan surga dan neraka. Seseorang tidak boleh mengatakan, jika perbuatan maksiat terjadi dengan kehendak Allah, lalu kenapa Allah menyiksa hamba yang melakukan maksiat? Karena Allah Ta'ala tidak mempertanyakan kepadanya tentang apa yang diperbuatnya. Jika Allah Ta'ala menyiksa para pelaku maksiat, maka itu terjadi dengan keadilannya tanpa kezaliman. Dan jika Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang taat, maka hal itu dengan kemurahannya, bukan kewajibannya. Yang demikian itu karena kezaliman hanya mungkin terjadi dari orang yang memiliki atasan yang berhak memerintah dan melarangnya, padahal tidak ada sesuatu apapun yang menjadi atasan yang memerintah dan melarang Allah. Maka Allah berhak berbuat terhadap apa yang dikuasainya sesuai dengan kehendaknya. Karena Allah Maha Pencipta, pemilik segala sesuatu. Baginda Nabi Muhammad SAW meluarkan sabdanya, Inna Allah la azaba ahlal ardi wa sam'ati.
lahum wa huwa khairul qadirin lahum wal rahimahum kanat rahmatuhu khairul lahum min a'malihim. Walau aqadna misla ahada hada fi sabilillah ma qablahu Allahu minka hatta yawmal qadr wa ta'lama an sahabaka lam yakun litakum wa ma aqataka lakum yakun lakum laula wa bisa'ala ghairu hadha daratuna. Yang artinya, sungguh seandainya Allah menyiksa penduduk langit dan penduduk bumi, niscaya Allah akan menyiksa mereka tanpa Ia berlaku zalim kepada mereka dengan penyiksaan tersebut. Dan seandainya Allah merahmati mereka tidak menyiksa mereka, maka sungguh rahmat Allah itu lebih baik mereka dari amal perbuatan mereka. Dan seandainya kau berinfak emas seberat gunung Uhud di jalan Allah, maka Allah tidak akan menerimanya darimu sampai engkau beriman kepada takdir dan engkau mengetahui bahwa apa yang ditakdirkan menimpamu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang ditakdirkan tidak menimpamu maka ia tidak akan pernah menimpamu. Dan jika engkau mati dalam keyakinan ini, maka engkau akan masuk dalam neraka. Hadis Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Ihsan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah menyatakan bahwa tidak ada satu pun yang terjadi di alam ini kecuali dengan kehendak Allah. Seorang hamba tidak akan mengalami atau tertimpa kebaikan dan keburukan, kesehatan dan sakit, kefakiran dan kekayaan, dan lainnya kecuali dengan kehendak Allah Ta'ala. Demikian pula apapun yang Allah takdirkan dan Allah kehendaki pada diri hamba, maka hal itu tidak akan pernah meleset darinya. Abu Dawud dalam sunannya meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada salah seorang putrinya, Masya Allah, karena malam yang yakun. Apapun yang akan kehendaki ada atau terjadi, pasti akan ada yang terjadi. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki ada dan tidak terjadi, pasti tidak akan ada dan tidak akan terjadi. Jemaah salat Jumat Masjid Al-Ihsan yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dipaparkan di atas tidak berarti bahwa para hamba tidak memiliki kehendak sama sekali, sebagaimana dikatakan di golongan Jabariyah. Jabariyah mengatakan bahwa hamba itu seperti bulu di udara yang tidak memiliki ikhtiar sama sekali. Keyakinan seperti ini adalah pendustaan terhadap agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tasha'una illa an yasha'allahu rabbul alamin. Dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila kehendak Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat At-Takwir ayat 29. Artinya Allah menetapkan adanya kehendak pada diri hamba, akan tetapi kehendak hamba itu di bawah kehendak Allah Ta'ala, bukan kehendak hamba mengalahkan kehendak Allah seperti yang dikatakan oleh golongan Qadariyah. Mereka yang mengatakan bahwa Allah menghendaki kebaikan untuk semua hamba, akan tetapi sebagian hamba berbuat maksiat dan mengalahkan kehendak Allah secara paksa. Dengan keyakinan ini, mereka telah menjadikan Allah kalah dan lemah. Keyakinan yang benar tiada lain adalah bahwa para hamba memiliki kehendak dan ikhtiar, akan tetapi kehendak mereka di bawah kehendak Allah. Jadi tidak ada satupun yang mampu melakukan apa yang tidak Allah kehendaki terjadi, sebagaimana diturunkan oleh firman Allah dalam surat At-Takwir ayat 29 di atas. Mudah-mudahan kita semua terima atas takdir-takdirnya Allah. Andai kata Allah mau kita miskin, kalau takdir Gusti Allah, mungkin miskin itu yang terbaik. Andai Allah takdirkan kita kaya, jadikan kaya kita bermanfaat buat orang lain. Jangan sampai kekayaan kita justru menjerumuskan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teruslah berbuat baik sampai tidak merasa lebih baik. Teruslah beribadah sampai tidak merasa lebih soleh. Teruslah belajar sampai tidak merasa lebih pintar. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan disampaikan kepada bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan.
dan mudah-mudahan orang-orang yang kita cintai sekeluarga jamaah Masjid Al-Ihsan mudah-mudahan semua disampaikan untuk bisa bertemu di bulan Ramadan agar kita diberikan kesempatan untuk bisa bertaubat, untuk bisa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kembali fitri dengan kita menjadi manusia yang terbaik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim.